الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البدوي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم البيجوري وسيدنا أبي الحسن الشاذلي والإمام الشافعي والإمام الحنفي والإمام المالك المدني والإمام أحمد الحنبلي ولعبدك شيخنا محمد خليل البنكلاني وشيخنا شمس العارفين وشيخنا أشرف وشيخنا أحمد هوائي الأسمعي وشيخنا غافر النور وشيخنا حريري عبد العظيم وشيخنا مذكر وشيخنا عبد الرحيم وشيخنا مجد الرحيم وشيخنا الكتاب الميمون وشيخ محمد بن الملك الملك وشيخ هاشم الأشعري وشيخ أبو رسول الله وموسوسا وشيخ بشير شمسوري وشيخ محمد صديق موسوس وكل من يعلم وجميع علماء النهضية وعلى سائر سادة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل لنا ولكم يا حاضرون على والدنا ووالديكم وأولادنا وأولادكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنهم وبركات مشايخنا وشيخنا شيخ الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang kemarin sudah kita mempelajari tentang apa? Toharoh alias artinya apa? Bersuci. Yang mana bersuci itu ada berapa macam? Ada dua macam. Apa saja? Yang bersuci yang terlihat. Ada yang bersuci yang tak terlihat. Suci yang tak terlihat. Bersuci yang terlihat itu ada dua. Apa saja? Ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah dan hukmiyah. Kemarin tidak dikasih catatan ya? Tidak dikasih catatan ya? Ini sambil ini cukup ya Mas. Jadi bersuci itu sampai ini. Yang dinamakan bersuci adalah al-khulusu minad nasi. Yang disebut dengan taharah
adalah al-khulusu minat danasi. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh itu adalah bersih dari segala kotoran. Nah, toharoh atau yang disebut dengan bersuci itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hissiyah, toharoh hissiyah atau yang disebut dengan bersuci yang terlihat. Ada yang maknawiyah, toharoh maknawiyah. Apa maknawiyah ya? Maknawiyah apa? Yaitu tak terlihat. Nah, bersuci yang hissiyah ini dibagi menjadi dua. Apa itu? Ainiyah. Yang kedua adalah hukmiyah. Ainiyah dan hukmiyah. Apa yang ainiyah ini? Kebendaan. Yang dimaksud dengan ainiyah ini benda. Sementara yang dimaksud dengan hukmiyah adalah bukan benda. Nanti ini kelihatan ini nanti. Yang ainiyah dibagi menjadi dua. Apa saja toharoh ainiyah itu? Yang pertama adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Kedua, istinja. Apa istinja? Cewok. Apa istinja? Cewok. Yang ketiga adalah apa? Samak. Apa samak? Nanti bab samak ini akan dibacakan setelah ini. Yang disebut dengan toharoh maknawiyah atau yang disebut dengan toharoh batiniyah. Apa yang dimaksud dengan toharoh batiniyah? Yakni mensucikan diri, mensucikan ruhani. Kalau tadi ini jasad, tapi kalau ini adalah rohani. Hatinya yang harus disucikan. Dari apa itu? Dari macam-macam sifat tercela. Berarti yang disebut dengan maknawiyah ini adalah mensucikan diri, yaitu hati, ya, dan ruhani. Dari apa? Dari sifat-sifat buruk. Seperti apa? Ya seperti munafik. Tahu munafik? Apa munafik? Ketika berjanji ingkar. Ketika dia berkata berdusta. Dan macam-macam. Ini namanya munafik. Dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan toharoh maknawiyah.
Kemudian alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Apa saja alatnya? Alatut tohar. Apa saja perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk bersuci? Alat toharoh ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah air. Yang kedua adalah debu. Yang ketiga adalah apa samak itu? Nanti keterangannya ada. Samak. Ini alat-alat bersuci. Jadi harus tahu. Alat untuk bersuci ada 3. Sudah dicatat? Masih belum? Ya. Dirapikan catatannya. Nanti sambil belajar, kita belajar apa yang dimaksud dengan as-samak atau dibag ya. Sudah? Sudah? Kemarin sudah kita tahu tentang macam-macam air. Air itu ada berapa macam? 7. Kalau dilihat dari sumbernya, air itu ada 7 macam. Kalau hukumnya air ada berapa? Hukumnya air ada berapa? Hukumnya air ada 3 apa 4? Ayo. 1 adalah tahirun mutahhirun makruh ghairu makruhin isti'maluhu. Air yang suci mensucikan dan tidak makruh digunakan, artinya baik digunakan. Yang nomor 2, air suci mensucikan namun tidak baik digunakan. Nomor 3, tahirun ghairu mutahhirin. Suci namun tidak bisa dibuat bersuci. Apa itu? Ada berapa? Ada 2, yaitu air yang berubah sifatnya
sebab benda suci yang lain. Yang nomor 2, air mustakmal. Yang keempat adalah tohirun air yang mutanajis. Air yang mutanajis. Air yang terkena najis. Berarti air itu, hukum air ada 4. Saya tulis lagi. Saya tulis lagi ya. Air, hukum air ya. Hukum air itu ada 4. 1, suci, mensucikan, dan baik digunakan. Suci, mensucikan, dan baik digunakan. Yang nomor 2, suci, mensucikan, dan tidak baik digunakan. Nomor 3, suci namun tidak mensucikan. Nah, air yang suci namun tidak mensucikan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah air yang berubah sifat-sifatnya sebab benda suci. Contohnya apa? Contohnya teh atau kopi. Yang nomor 2, air mustakmal. Tahu tulisan kayak gini? Tahu tulisan kayak gini ya? Belajar ya tulisan kayak gini ya. Ini namanya tulisan pego. Tulisan bahasa Indonesia pakai bahasa Arab, pakai abjad Arab. Yang nomor 4 adalah air mutanajis. Air mutanajis. Apa air mutanajis itu? Air yang terkena najis. Apa najis itu? Najis adalah semua benda yang dianggap kotor oleh syariat. Semua benda yang dianggap kotor oleh syariat itu namanya najis. Apa saja? Apa saja? Dalam Al-Qur'annya, hurrimat alaikumul maitah. 1 apa? Maitah apa? Maitah bangkai. Waddamu apa? Darah. Walahmul khinziri dan babi. Anjing. Ya. Apa lagi? Kotoran. Apa lagi? Kencing. Apa lagi?
Ini dulu ya, hafalkan ya. Ingat. Jadi ini yang disebut dengan najis. Nanti apa yang dimaksud dengan bangkai kita akan pelajari dengan, kalau yang tidak bisa pakai tulisan ini, pakai tulisan bahasa Indonesia saja. Sambil belajar nanti. Bisa tapi bacanya? Bisa bacanya? Bisa bacanya? Hah? Bisa? Insya Allah bisa. Belajar ya? Belajar. Kalau orang mondok itu harus tahu kayak gini. Kalau udah tahu kayak gini itu namanya tidak sah mondoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dicatat dulu ya. Dicatat dulu dah. Kalau tidak tahu nanti bisa nanya, itu nomornya nomor berapa itu nanya. Nanti kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara menyamaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menulis karena ini sambil lanjut, saya akan membacakan fasal berikutnya, yaitu faslun wa juludul maitati, adapun kulit bangkai. Wa juludul maitati, dan adapun beberapa kulit bangkai. Tathuru, ialah bisa suci apa juludul maitah, bidibari, dengan cara disamak. Dengan samak. Bidibari, dengan samak. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing, wal khinziri, dan kulit babi. Wa ma tawallada, dan hewan tawallada yang terlahir, minhuma, dari keduanya, anjing dan babi. Atau hewan, min ahadihima, yang terlahir dari salah satu keduanya. Atau hewan yang terlahir dari salah satu keduanya. Wa admul maitati, dan adapun tulang bangkai, wa sya'ruha, dan bulu bangkai, najisun, ialah najis. Illal adamiyya, kecuali manusia. Jadi pada bab ini sambil sudah selesai ini nyatetnya? Belum? Belum ya? Belum ya? Belum ya? Sudah semua belum ya? Oh, sudah ya. Sambil menunggu bahwa sesungguhnya pada bab ini dijelaskan tentang bagaimana kulit bangkai ini suci. Yang pada dasarnya kulit bangkai itu adalah najis. Najisul aini. Bukan mutanajis lagi. Berbeda, ada dua istilah, najisul aini dan mutanajis. Apa perbedaannya? Kalau mutanajis adalah benda yang suci namun terkena najis. Sehingga benda yang suci tadi bisa disucikan.
Berbeda dengan najisul ain atau yang disebut dengan istilah najas. Najas itu adalah benda yang memang hukumnya adalah najis. Sehingga dengan apapun benda najis itu tidak bisa disucikan. Ini suatu kaidah umum. Berarti ada dua istilah dalam satu kaidah bahwa benda najis tak bisa disucikan. Kecuali, namun ini ada pengecualian. Apakah ada benda najis yang bisa disucikan? Ada. Ini pengecualian dari kaidah tadi. Setiap benda najis tidak bisa disucikan. Contoh ya, contoh kotoran sapi. Bisakah jadi suci? Tidak bisa. Darah, bisakah jadi suci? Tidak bisa. Kencing, bisakah jadi suci? Tidak bisa. Makanya setiap benda najis tak bisa suci. Kecuali, kecuali kulit bangkai. Berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Apabila kulit bangkai tersebut itu sudah disamak, maka faqad tahura, maka kulit bangkai menjadi benar-benar menjadi suci. Ini yang menunjukkan bahwa bagaimana Islam, dari hadis ini menunjukkan bagaimana Islam itu benar-benar hati-hati di dalam menjaga harta. Mengapa demikian? Karena suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat menemukan bangkai hewan ternak. Yang mana hewan ternak itu masih ada salah satu anggotanya yang bisa dipergunakan selain untuk dikonsumsi. Contohnya seperti apa? Contohnya kulit bangkai. Nah, dengan ini Islam itu juga memberikan peluang kepada manusia untuk menggunakan kulit hewan sebagai pakaian. Contohnya seperti apa? Kulit ular. Sekarang jadi apa? Jadi tas, jadi sabu, ya. Kulit buaya, jadi sandal, ya. Macam-macam, ya. Itu mahal harganya. Apakah itu najis? Tidak. Karena Islam itu memberikan kemudahan jadi ada peluang bagi orang Islam untuk menggunakan hewan itu selain dikonsumsi. Ya banyak sekali kan fungsi-fungsinya. Ya diantaranya apalagi sekarang produk-produk yang sekarang. Seperti apa lagi? Contohnya ulat sutra. Ulat sutra itu apa? Tahu ulat sutra kan? Ulat sutra itu keluarnya apa? Benang kan? Benang sutra. Ketika benang sutra itu sudah ditenun menjadi baju, menjadi sarung, malah mahal harganya. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kemudahan dalam Islam tidak hanya dari sisi bagaimana kita mengkonsumsi, tapi juga di dalam aspek pakaian. Nah, ini juga diberikan kemudahan oleh Islam kepada kita. Ya contohnya dasarnya apa? Dasarnya adalah setiap kulit bangkai itu bisa dipergunakan. Makanya ini menunjukkan bahwa orang Islam itu ketika menemukan peluang sedikit mungkin, maka hendaknya dia itu mempergunakan peluang itu sebaik-baiknya. Bukan malah kita itu membuang seenaknya. Ini dari spirit dari kajian ini adalah bagaimana kita itu merasa eman. Memiliki rasa eman. Memiliki rasa eman kepada sesuatu. Gak sembarangan.
Kulit bangkai, bangkai tidak bisa dimakan. Tapi masih ada rasa eman. Apa emannya? Oh, itu kan masih bisa digunakan kulitnya. Nah, makanya sama dengan kita. Contoh, kalau kita punya peluang sedikit mungkin, bagaimana Islam itu memberikan suatu mindset, pola pikir kepada umat Islam, agar supaya mempergunakan sesuatu itu sepositif mungkin. Bagaimana tidak positif? Contoh, kalau kita minum sekarang, beli botol minuman, botolnya dibuat apa? Botolnya dibuat apa? Dibuang kan? Dibuang kan? Iya kan? Dibuang karena seolah-olah tidak penting. Tapi bagi orang yang kreatif itu menjadi penting. Sampah. Bagi orang yang kreatif, bagi orang yang tidak kreatif malah dikategorikan sebagai kotoran. Tapi sampah bagi orang yang kreatif itu menjadi keuntungan. Inilah yang dimaksud dengan spirit dari ajaran Rasulullah, ketika ada hewan mati masih bisa mempergunakan kulitnya. Artinya apa? Orang Islam itu harus kreatif. Menggunakan benda, tidak hanya sembarangan dia buang. Tabdzir namanya. Membuang, Bu. Tapi masih ada manfaatnya. Jangankan sampai benda yang suci, jelas-jelas suci dan itu bisa digunakan, ya kan? Sampai sekarang pun kotoran pun itu bisa diolah untuk menjadi pupuk. Jadi Islam itu makanya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Contoh, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya kan? Terus فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Ya kan? Apa artinya? Artinya adalah innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak merasa malu ayat riba masalan, membuat suatu perumpamaan, membuat suatu contoh. Ba'udah, apa yang Allah buat contoh bukan hal-hal yang besar, malah hal-hal yang kecil. Apa itu? Allah memberikan contoh ba'udah. Apa ba'udah? Nyamuk. Ba'udah berarti nyamuk itu dalam Al-Quran ada. Makanya jangan sampai benci nyamuk ya. Karena nyamuk itu menjadi percontohan Allah. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dan hewan-hewan yang lebih kecil dari nyamuk. Oh ada Ustaz, ada. Apa? Telurnya nyamuk. Iya kan? Ada lagi. Apa Ustaz? Ya kuman-kumannya nyamuk. Nyamuk punya darah, ya. Nyamuk punya urat. Kalau orang disuruh buat gajah, patung gajah, mudah. Iya kan? Coba sekarang buat patung nyamuk yang sama persis dengan nyamuk, ukurannya sama, dengan dalam-dalamnya. Bisa?
Nggak bisa. Makanya Allah sudah menciptakan nyamuk. Bahkan yang lebih kecil darinya nyamuk. Apa? Sampai sekarang itu ada apa? Ada. Kalau yang IPA, apa yang IPA? Bakteri. Terus yang lebih kecil lagi. Nano. Bukan nano-nano ya, itu permen itu ya. Nano. Itu yang lebih kecil lagi. Itu pun semuanya adalah ciptaan Allah. Makanya jangan sampai innallah fa'ammal ladzina amanu, orang-orang yang beriman faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Sesungguhnya semua yang perumpamaan yang Allah ciptakan itu merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Annahul haq. Benar. Artinya umat Islam itu mampu kreatif di dalam menemukan sesuatu yang positif dari setiap yang diciptakan oleh Allah. Wa ammal ladzina kafaru, sementara orang-orang kafir fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Artinya kalau bahasa Indonesianya, ngapain juga Allah buat nyamuk? Berarti kalau ada orang yang masih mengeluh, "Njak pangeran agak barengi apa pangeran." Ini sama saja dengan pernyataannya orang kafir. Berarti koduna dia itu harus yakin bahwa nyamuk adalah ciptaan Allah. Fa'ammal ladzina apa tadi? Fa'ammal ladzina amanu faya'lamu wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ngapain Allah itu membuatnya nyamuk? Jadi pola pikirnya orang kafir malah nyamuk itu nggak ada ngapain itu? Seolah-olah nggak ada artinya. Sekarang malah kebalik. Orang-orang yang kafir sekarang malah lebih kreatif daripada orang-orang muslim. Padahal pada asalnya orang-orang muslim lah yang kreatif. Terbukti apa? Dulu pada zaman ini, kalau Mas Haji Teddy ini lebih tahu ini tentang masalah zaman kegelapan di waktu Perancis yang disebut dengan Renaissance. Dulu itu orang-orang non-muslim dulu itu dalam masa kegelapan. Artinya apa? Tidak ada ilmu pengetahuan. Siapa dulu waktu jayanya ilmu pengetahuan itu pada dinasti Abbasiyah dulu. Jadi para penemu seperti siapa? Abbas ibnu Firnan. Penemu apa? Penemu konsep pesawat. Ini orang muslim, kimiawan. Siapa kimiawan muslim? Banyak kimiawan seorang muslim. Siapa saja? Di antaranya ahli kimia orang muslim adalah Al-Imam Al-Ghazali. Beliau itu ahli astrologi dan ahli astronomi. Apa astrologi? Astrologi itu ilmu tentang perbintangan. Bagaimana cara membuat tanggal. Terus itu berkembang. Luar biasa. Penemu-penemu Islam. Luar biasa. Nah, makanya di dalam bab ini kita akan membahas tentang juludul maitah. Baik. Sekarang pertanyaan saya adalah apa yang disebut dengan bangkai? Apa yang disebut dengan bangkai? Hah? Ayo, apa yang disebut dengan bangkai? Tanpa proses penyembelihan yang benar. Ini sudah ya?
Sekarang bab samak ya. Bab samak. Tahu samak ya? Tidak tahu samak ya? Samak. Samak atau ad-dibag. Ad-dibag. Atau yang disebut dengan samak. Samak itu apa? Ad-dibag itu apa? Ad-dibag adalah mensucikan kulit bangkai dengan alat-alat khusus. Apa saja alatud dibag? Alatud dibag adalah setiap benda yang pahit atau panas atau pekat. Setiap benda yang pahit atau panas atau pekat. Contohnya apa? Kapur. Apa lagi? Sabun. Apa lagi? Kotoran. Pokoknya yang panas. Itu namanya alatud dibag. Nah, alatud dibag atau alat untuk menyamak kulit. Caranya bagaimana? Cara menyamak. 1. Menghilangkan sisa-sisa apa? Sisa-sisa daging, bulu, darah yang ada pada kulit. Yang pertama, menghilangkan sisa-sisa daging, bulu, darah yang ada pada kulit. Dengan apa? Dengan alat samak. Dengan alat samak. Kemudian nomor 2, dibilas dengan apa? Air suci. Caranya begitu. Contoh, kalau daging sapi, sebentar lagi kan hampir hewan kurban ya. Kalau daging sapi bagaimana? Daging sapi yang disembelih syar'i, ya tidak usah disamak sudah. Semuanya suci. Ini kalau nemu sapi mate. Nah, makanya dan hewan atau kulit hewan yang tidak bisa disamak adalah 1. Anjing. Nomor 2, babi. Nomor 3, anak yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Maksudnya tahu? Nomor 3 ini. Anaknya babi hukumnya najis. Anaknya anjing hukumnya najis. Kalau anaknya anjing dengan kambing najis. Ya. Ya kan? Najis juga.
ada anaknya anjing bentuk manusia. Saumpamana bada pate ngandung keluar jadi bayi. Bagaimana ini? Kalau anjing seumpama, ini namanya fikih ini ya. Seumpama ada anjing melahirkan seorang bayi. Manusia. Bagaimana hukumnya bayi? Nah, tetap najis. Apakah wajib sholat? Melihat dari bentuknya, jika dia berakal wajib sholat. Berbeda jika dia tidak berakal. Artinya tetap kayak babonnya, kayak apanya? Kayak induknya. Aku kayaknya anjing. Bagaimana? Meskipun bentuknya manusia, karena dia tidak berakal, maka tidak wajib sholat. Jadi gitu ya. Jadi penting ini sekali. Nah, terus kemudian apa yang disebut dengan bangkai? Ya, apa yang disebut dengan maitah atau bangkai? Yang disebut dengan maitah ini ada dua istilah. Yang pertama adalah hewan yang bisa dimakan. Hewan yang bisa dimakan namun mati tanpa proses penyembelihan secara syar'i. Hewan yang bisa dimakan namun mati tanpa proses penyembelihan secara syar'i. Tahu penyembelihan syar'i? Tahu nyembelih? Penyembelihan syar'i itu adalah qat'ul hulkum wal mari. Apa? Memotong tenggorokan dan memotong saluran makanan. Jadi qat'ul hulkum. Ini yang paling penting. Qat'ul hulkum. Apa? Memotong tenggorokan. Wal mari dan jalannya makanan. Dengan apa? Dengan benda yang tajam. Dengan benda tajam. Bukan dengan benda tumpul. Jadi alatnya itu harus tajam. Ingat. Apa saja ya, banyak pokoknya yang tajam. Benar pas petat. Diketapel. Manuk bismillahirrahmanirrahim. Tetos. Mate. Ekakan. Itu namanya maitah alias bangkai. Ada burung ditembak. Dor. Tembaknya itu pelurunya bukan peluru tajam. Peluru tumpul. Dos bismillahirrahmanirrahim. Dos. Mati. Bangkai. Ini menurut Syafi'iyah. Jadi saya itu berbicara tentang konteks Syafi'iyah ya. Berbeda nanti mazhab lain ada. Ya, bodoh Ustaz. Ada. Tapi jangan sekarang. Yang penting sekarang ini adalah Syafi'i dulu. Syafi'iyah dulu. Apa? Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau ada hewan yang diketapel, mati, diketapel pakai batu itu, cetak hancur, kepalanya itu sampai hancur, terus mati, dianggap bangkai. Bodoh ajab. Ada ayam, karena dia ayamnya itu nakal, terus mati. Mati, kelepek mati. Katanya kalau anak santri, nanggung. Eman, ayamnya baru mati, sembelih dulu. Setelah itu dimakan.
bangkai. Ya, bangkai. Makanya jangan sampai hewan yang bisa dimakan namun mati tanpa proses penyembelihan secara syar'i. Yang nomor 2 adalah hewan yang tidak bisa dimakan ketika mati. Baik matinya itu disembelih ataupun tidak, secara syar'i atau tidak, tapi hewannya itu adalah hewan yang tidak bisa dimakan, maka tetap dikategorikan bangkai. Contoh, ada tikus disembelih karena secara syar'i boleh dimakan. Nggak boleh. Karena apa? Karena wahyuharrimu alaikumul khaba'ith. Karena Allah mengharamkan kepada kalian apa? Al khaba'ith. Apa? Perkara-perkara atau hewan-hewan yang menjijikkan, khaba'ith. Ayo sekarang siapa yang akan tekos? Siapa yang mau makan kecoa? Mau makan cacing? Nah, ini cuma ada yang aneh. Namun masih banyak yang suka makan caceleng. Bukan belalang itu. Itu rapat. Itu hasarot. Itu hewan kecil. Hewan kecil itu bukan masuk belalang. Kategori belalang itu. Caceleng apa itu, Ustaz? Belalang. Belalang beda dengan caceleng. Itu nanti kias dia sama belalang ini. Ini bahaya ini. Ayo siapa yang suka makan caceleng? Jengrek. Atau laron. Dicampur dengan rempeyek. Rempeyek laron. Ada kan sekarang? Katanya Ustaz tadi menjadi orang Islam itu harus kreatif. Ya sekreatif-kreatifnya jangan sampai makan yang haram lah. Masa laron-laron juga dimakan? Nah ini namanya maitah. Jadi semuanya sampean nemu kucing. Kucing sampean itu disembelih secara syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih. Oh karena tidak nemu kurban kucing aja Ustaz. Wadah. Jangan. Itu namanya hewan-hewan yang tidak bisa dimakan. Apa saja hewan-hewan yang tidak bisa dimakan? Di antaranya adalah 1. Hewan yang memiliki taring untuk memangsa. Hewan bertaring yang mana taringnya itu digunakan untuk memangsa. Contoh, harimau. Ya kan? Singa, ya. Yang ada di sini rangga, ya. Rangga ya. Ranggarangan. Ya, rangga itu juga haram ya. Karena kenapa? Dia itu bertaring. Untuk apa? Untuk memangsa. Apa mangsanya? Ayam. Itu ya. Jangan bilang kamu kayak rangga. Oh, ada yang namanya Rangga di sini ya? Ada ya, alhamdulillah kalau ada. Takutnya kena sindir nanti. Makanya tadi disebutkan bahwa juludul maitah. Jadi ini jelas ya. Jadi bahwa sesungguhnya kulit bangkai itu boleh disamak atau boleh disucikan dengan cara samak. Kecuali 2 hewan. Apa? Anjing, babi, atau peranakan dari keduanya. Atau salah satunya. Hobi apa? Hobi jidur. Ya. Kalau dulu kan buat apa? Buat ya ini buat hadra. Ya. Itu biasanya pakai kulit apa biasanya? Kalau kulit sapi. Cara nyembelih, siapa yang
biasa nyembelih ayam? Kamu ya, Rip ya? Kamu ya? Pakai apa? Pakai lading. Ladingnya yang tajam apa yang tumpul? Tajam ya. Tajam ya. Harus yang tajam ya. Kasihan. Makanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faida qataltum fa ahsinu al-qitla. Ketika kamu itu ingin membunuh hewan, maka perbaikilah, perbaguslah cara membunuhnya. Nanti cara membunuhnya karena angsa kayak gini, kepalanya panjang, ambil sabit, kalak dari budi, dosa. Itu bukan baik gitu ya. Makanya ada caranya. Iya, kambing, menyembelih kambing, itu rontok. Hah? Iya, meskipun Pak langsung dicangkok nggak ini ya? Ya enggak juga. Makanya ada metodenya itu ya. Metode caranya untuk biar hewan itu nunut, itu malah pakai bacaan itu ya. Nanti nanya sama pengasuh. Bagaimana cara menaklukkan hewan. Dia elus-elus malah hewannya itu. Cuk patawin lating. Sudah mau disembelih patawin lating buru. Wah, ini suatu kejadian ya. Ini suatu kejadian. Suatu kejadian waktu itu ada 2 sapi yang mau disembelih hari raya kurban ya. Malah temennya itu waktu disembelih, sapi yang satunya itu ngelihat temennya disembelih, nangis itu ya. Nangis itu. Luar biasa. Makanya ketika mau nyembelih banyak semuanya, ayamnya banyak ya. Yang jangan sampai lihat Sarip itu lagi nyembelih. Kasihan sudah tersiksa. Saya sudah mau mati. Jadi ayam itu sudah merasa, juga ada perasaannya juga mereka. Saya ini sudah, bentar lagi sudah pasrah sudah. Bentar lagi saya mati. Makanya dulu itu ada cerita ya, ada cerita. Cerita ini saya kutip dari kitab Hayatul Hayawan Kubro. Ensiklopedi tentang hewan. Itu dulu ada unta besar. Itu mengadu kepada Rasulullah. Mengadu kepada Rasulullah. Iya, sampai sowan kepada Rasulullah. Ada unta sowan Rasulullah. Rasulullah waktu di majelis sowan kepada Rasulullah. Demprok kayak gini terus untanya. Kenapa kamu? Dia itu menangis. Ya Rasulullah. Waktu itu, waktu masih muda, waktu masih anak-anak, saya itu diasuh dengan baik, dikasih susu, diberi makan. Ketika saya sudah besar, aku bantu tuanku itu untuk membawa barang-barang yang berat, menempuh perjalanan yang jauh. Dan saat ini aku sudah tua renta ya Rasulullah. Ketika aku sudah tua renta, katanya unta ini kepada Rasulullah. Yang lain tidak ngerti para sahabat. Karena cuma suaranya unta. Cuma. Tapi Rasulullah mengerti terhadap bahasanya unta. Tatkala unta itu sudah bilang, ketika saya sudah tua renta begini Rasulullah, saya mau disembelih ya Rasulullah. Itu mengadu kepada Rasulullah. Dicari sama yang punya unta itu, mana unta saya? Ternyata ketemu berada di majelisnya Rasulullah. Lalu karena Rasulullah itu adalah sangat sayang kepada unta itu, ini jangan sampai disembelih. Dibeli sama Rasulullah. Sini. Kenapa unta kamu itu kok datang ke saya? Tidak tahu Rasulullah. Saya itu nyari-nyari dari tadi, dia kabur. Dia itu lari dari saya. Kenapa kok lari? Tapi Rasulullah tidak menjelaskan itu. Ya sudah, unta kamu saya beli. Dan unta kamu itu jangan diganggu lagi ya. Sama Rasulullah. Artinya, hewan juga memiliki hal yang sama. Walaupun tidak memiliki rasio. Tapi memiliki apa? Intuisi. Kalau lapar, ya makan.
Kalau ada temennya itu disembelih ikut nangis. Ini juga sama kejadian waktu Idul Adha berapa tahun yang lalu itu. Nangis betul itu ya sapi itu ya. Karena melihat, makanya disunnahkan ketika kamu ingin menyembelih hewan apapun, jangan sampai hewan itu melihat benda tajam. Selala ipa penyek nggak ini? Ipa yok-yokan ke ipa toilet ting. Iya sudah. Saya yok-yokan. Coba ada sapi. Mau di apa? Sapi ya, sapi. Mau di sembelih. Sebelum disembelih, pakai pedang nggak ada. Ya, wah, ya hati putih. Makanya ada metode aja. Diginikan, dielus, elus sampai turun. Sampai sapi itu betul-betul takluk. Ada caranya. Setelah itu dielus. Tidak lihat sama ini. Tidak lihat sama apa? Pedang yang mau siap menghunus. Dan pedang itu harus sangat tajam. Dielus. Terus ketika, itu caranya. Setelah dielus, ini bagi yang nanti ahlinya ya. Kalau saya bukan ahli, apalagi jagal benih ya. Setelah itu, disunnahkan juga kalau kambing atau sapi, ukuran sekian. Dari leher. Kalau ayam kan sekian ya. Tapi kalau kambing atau sapi di sini, ukuran sekian. Nah, kemudian bersamaan disunnahkan bersamaan dengan keluarnya nafas. Kan itu kan kalau tenang kan enak, nafasnya kan teratur. Berbeda dengan sapi sudah diikat, banyak orang itu runtuh ini. Ya. Sela itu runtuh, itale esokona, sela itale esokona, pakal angki pereng. Bagaimana tersiksa ya sapi itu loh. Sebelum mati sudah tersiksa. Kemudian setelah itu toilet tinggi. Dia nangis. Sudah diikat begitu luar biasanya, kesakitan, pedang. Ya saja entah kok. Makanya pisau itu harus sangat tajam. Sudah tenang, sapi itu sudah enak, tenang, langsung ketika nafas itu keluar, jelas. Maka rasa sakit yang dirasakan oleh sapi, itu katanya yang ahli, itu seperti halnya orang yang sedang disuntik. Sakitnya. Jadi seketika langsung jelas. Bukan pas ngalak pedang, saya pedang tak pakai tajam, gel. Ini menyiksa. Bahkan itu jadi daging yang tidak baik. Mulai gel. Sudah tersiksa hewan itu sudah. Makanya kadang-kadang sampai waktu disembelih sudah dibagi-bagikan itu dagingnya ya. Dagingnya masih apa? Masih hidup. Masih kejat-kejat ya. Masih kejat. Masih apa itu? Berdetak ya. Seolah-olah hidup. Karena kenapa? Karena sudah pedangnya tidak begitu tajam. Tidak begitu tajam, disiksa lagi. Sudah disiksa, tauin pedang boleh. Setelah ditauin pedang, gel. Ini luar biasa. Makanya ini yang tentang bagaimana kita cara memperlakukan hewan itu juga harus dengan perlakuan yang aja meler, petat. Itu jangan ya. Nah, ini biasanya ini. Mun kucing nolai, tak perak kucing sih dolai, ajem nolai ya. Kalau hewan dizolimi, maka juga bisa memberikan, artinya kalau orang zolim akan dizolimi. Gitu loh maksudnya. Tak perak kucing, deki polana kucing. Ini kan kadang-kadang ini orang itu mindsetnya berbeda. Kalau kucing ditabrak motor, dos. Ini nanti bisa mendapatkan musibah. Padahal yang dimaksud itu adalah orang yang zalim kepada makhluknya Allah, maka bisa-bisa juga dia akan dizalimi. Enggak namun bodoh aja petat.
Bodoh kucing selte. Oh, ya. Ayam dibuat mainan, dibuat renang. Banyak selalu nyosor. Kenapa nyosor petir. Tak laten pingkali boto. Oh, luar biasa. Makanya dulu sampai ada namanya sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu ketika ada kucing tidur di sebelah bajunya itu yang dipotong. Takut ganggu kucingnya yang sedang enak-enakan tidur. Coba kamu kucing pas abari mana? Boleh das. Hush. Perlakukan hewan dengan baik. Kecuali hewan-hewan yang membahayakan. Contoh ular. Bapak udah ular alingker. Wah lus-lus sama kamu. Ya bang ini kamu ya. Apalagi ular berbisa ya jangan. Ada hewan-hewan tertentu yang memang harus diperlakukan khusus. Contohnya seperti apa? Hasyarot, fawasik. Fawasik itu seperti apa fawasik? Tikus. Itu hewan-hewan pengrusak ya. Hewan-hewan pengrusak itu tikus, ular, babi. Itu hewan-hewan pengrusak. Kecoa itu hewan-hewan perusak. Jadi kalau ketemu sama kecoa itu langsung aja bunuh gitu loh. Bunuh ya, bukan disiksa tapi ya. Dibunuh. Tidak boleh dibakar. Jangan dibakar. Udah kayak nyate nanti ya. Fawasik contoh ya fawasik. Di antaranya fawasik itu adalah tikus ya, kecoa. Tapi tidak boleh di apa? Dibakar. Nyamuk ya. Meskipun dia itu ganggu, jangan dibakar. Tapi karena ini makomnya syariat bolehlah. Tapi jangan sampai dibakar. Contohnya nyamuk di sini nempel sakit ya. Ya langsung mati kan? Bukan langsung sentir setelah itu dibakar. Jangan. Nah, ini yang juga sering ya. Apa? Lalat. Lalat itu pakai jebakan lalat. Ya kan ya? Kan disiksa. Lalatnya sudah disiksa. Sudah dijebakan, tidak usah di mana-mana. Akhirnya lalatnya mati. Itu kan nyiksa namanya. Lebih baik pakai raket itu kan. Pos mati itu langsung. Itu langsung seketika itu ya. Pos mati itu. Bukan pakai jebakan lalat. Wa azmul maitati wa sya'ruha najasun illal adamiyah. Semua bangkai semuanya itu baik dagingnya, tulangnya, bulunya, bangkai semuanya adalah najis. Nah, bangkai yang bisa dimakan adalah cuma ada dua. Apa saja? Ikan dan belalang. Dan yang terakhir yang tidak najis adalah manusia. Bangkai juga bangkai. Dikatakan bangkai karena dia itu tidak disembelih kan? Mati juga, ya kan ya? Masa disembelih juga manusia? Ini kan ini jelas ini. Ini kan bahaya ini nanti. Manusia itu juga aslinya juga dikategorikan maitah. Cuma ada perbedaan. Kalau manusia disebut dengan mayit. Kalau hewan disebut dengan maitah. Ada ya? Ada hurrimat alaikumul maitatu. Ianya tidak bertasydid. Berarti itu menunjukkan bahwa itu adalah hewan. Tapi kalau mayyitun fa innaka mayyitun. Karena ada dalam Al-Quran mayyitun, maka itu menunjukkan bahwa kata tersebut menunjukkan manusia. Beda ya. Antara ya yang bersukun dengan ya yang bertasydid. Maitun dengan mayyitun. Kalau maitun adalah hewan, kalau mayyitun
manusia yang mati. Maitun hewan yang mati. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.